Halo sobat-sobat sekalian, selamat datang di Sandalu Channel, saluran penuh inspirasi dan kaya akan pengetahuan bersama saya Mr. Kakak. Dukung channel kesayangan Anda dengan cara subscribe, like, dan share kepada semua sahabat dan saudara Anda. Jangan lupa tekan lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru saya. Selamat menyaksikan. Salam jumpa lagi bersama saya, sahabat Inus Kakak, dalam Bincang Santai. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu topik tentang faktor dominan keberhasilan seseorang. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam dunia ini tak seorang pun yang tidak ingin berhasil dalam hidupnya. Semua ingin berhasil. Persoalannya adalah keberhasilan seperti apa yang ingin Anda tuju dalam hidup Anda. Sebelum saya melanjutkan ke pembahasan lebih detail, saya akan menyampaikan topik bahasan secara khusus pada kesempatan kali ini, yaitu saya akan membahas tentang topik saya mengambil judul IQ superior, NEM atau IPK tinggi, dan ranking bukan faktor dominan keberhasilan seseorang. Pertanyaannya, mengapa demikian? Nah, kita dalam pembahasan kali ini saya akan mengacu pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Thomas J. Stanley, PhD, di Amerika Serikat. Sebagaimana hasil penelitian beliau sudah dimuat dalam bukunya The Millionaire Mind. Nah, dalam penelitian Stanley, beliau mengambil responden sebanyak 1.001 responden, di mana di antara 1.001 responden itu terdapat 733 orang responden yang merupakan para milioner di Amerika Serikat. Nah, dari hasil penelitian ini memang cukup mencengangkan Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, bahwa dari hasil riset itu ditemukan bahwa IQ yang tinggi atau IQ yang superior menduduki peringkat ke-21. Ternyata bukan IQ penentu utama keberhasilan seseorang. Nah, yang faktor yang kedua ditemukan juga bahwa orang bersekolah di sekolah-sekolah favorit ternyata tidak memberikan jaminan atau bukanlah sebuah jaminan bahwa dia akan berhasil pada saat dia berkarir, pada saat dia meniti karirnya, atau pada saat dia bekerja. Nah, ternyata dari hasil penelitian Stanley, faktor sekolah favorit ini malah hanya menduduki posisi yang ke-23, berarti tidak masuk dalam posisi 10 besar. Nah, faktor lain lagi, sebagaimana kita ketahui dalam sistem pendidikan kita, sampai dengan saat ini masih mengenal sistem ranking, sistem ranking atau siswa-siswa terbaik, mahasiswa terbaik, lulusan terbaik. Nah, faktor nilai terbaik atau IPK terbaik ternyata hanya menduduki peringkat ke-30, jauh di bawah itu. Nah, pertanyaan kita sekarang, lalu apa yang menjadi faktor dominan penentu keberhasilan seseorang? Mari kita lihat dari hasil penelitian. Kalau teman-teman, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang mungkin sudah membaca buku dari Stanley, pasti akan tahu ini. Nah, saya akan mengambil 10 faktor dominan yang mendukung atau menjadi faktor dominan keberhasilan seseorang. Nah, ternyata dari 10 faktor itu, kesemua faktor itu ternyata masuk dalam kategori soft skill, dan lebih spesifik lagi terkait dengan karakter.
ternyata karakter itu sangat mempengaruhi keberhasilan seseorang di masa yang akan datang. Nah, kita lihat faktor yang pertama, faktor yang pertama yang ditemukan oleh Stanley dalam penelitiannya terhadap 1.001 responden di Amerika Serikat. Ternyata faktor dominan pertama adalah kejujuran, faktor kejujuran. Nah, ini faktor yang sangat-sangat menentukan dalam berhasil tidaknya seseorang, being honest with all people, atau memiliki kejujuran kepada semua orang. Nah, faktor kenapa orang dibutuhkan sikap jujur? Sikap jujur menjadi norma yang harus dipegang teguh oleh setiap individu. Faktor ini sangat mahal harganya. Kalau kita ketahui belakangan ini, dalam kehidupan kita di berbagai media sosial, begitu banyak orang yang tidak jujur. Begitu banyak yang orang berbuat tidak jujur pada dirinya sendiri, juga pada orang lain. Maka akibat dari ketidakjujuran itu, maka muncullah yang namanya korupsi. Nah, faktor ini memang sangat rentan bagi seseorang untuk terjatuh karena faktor kejujuran ini. Dalam kehidupan kita, bahwa semakin dipercaya akan suatu tanggung jawab, semakin banyak pula hak yang bisa diperoleh di dunia kerja misalnya, atau dalam dunia bisnis. Semakin dipercaya oleh atasan atau klien kita, maka peluang untuk meniti karir atau mengembangkan bisnis akan terbuka lebar, dan kesuksesan kita dengan sendirinya akan menghampiri kita dengan faktor kejujuran ini. Nah, kejujuran dalam melakukan sesuatu ternyata berdasarkan hasil penelitian itu sangat-sangat diperlukan. Ini faktor pertama yang faktor dominan yang membuat atau mendukung seseorang untuk sukses dalam hidupnya. Nah, faktor yang kedua dari hasil riset yang dilakukan Stanley, yaitu disiplin keras. Faktor disiplin keras. Jadi being well disciplined, jadi disiplin erat kaitannya dengan manajemen waktu, dengan konsistensi terhadap langkah-langkah untuk mencapai tujuan atau visi ke depan. Nah, ini butuh dalam apapun usaha kita, apapun bidang pekerjaan kita, apapun yang akan kita lakukan. Kedisiplinan itu menjadi faktor yang menentukan berhasil tidaknya kita dalam mencapai tujuan kita, mencapai cita-cita kita, mencapai target kita. Terkadang lingkungan sekitar menjadi sumber yang mengalihkan fokus terhadap langkah mewujudkan visi. Jadi kadang lingkungan kita, kita sangat-sangat dipengaruhi oleh lingkungan kita. Nah, dalam kondisi seperti ini kita butuh kedisiplinan diri sendiri. Disiplin bukan menunggu orang lain disiplin baru kita disiplin. Disiplin harus dibangun dari dalam diri kita. Dengan menanamkan sikap disiplin, setiap langkah yang kita jalani akan membawa kita pada pencapaian target yang telah kita tetapkan. Nah, apapun yang kita lakukan, kalau kita disiplin melakukannya dengan rutin, dengan baik, membangun disiplin, baik untuk diri kita sendiri, baik untuk komunitas kerja kita, dalam departemen kita, dalam divisi kita, maka disiplin ini akan membantu kita dalam mencapai apa yang kita citakan atau untuk menjadi sukses dalam hidup kita. Nah, terus faktor apa yang berikutnya? Jadi tadi saya ulangi lagi, faktor pertama adalah kejujuran. Faktor kedua adalah disiplin. Nah, faktor ketiga mudah bergaul. Bapak Ibu, ini ternyata mudah bergaul. Getting along with people. Kita bergaul dengan orang lain, bergaul dengan teman-teman kita, bergaul dengan lingkungan kita, bergaul dengan masyarakat kita. Nah, bergaul ternyata merupakan salah satu faktor yang sangat-sangat penting dalam mencapai keberhasilan kita. Nah, kadang-kala bergaul
ya apalagi kita yang hidup di kota, ya seringkali kita tidak enggan untuk bergaul dengan tetangga kita, enggan untuk bersosialisasi dengan lingkungan kita, enggan untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, enggan untuk bersama-sama dengan orang lain. Nah, dari hasil penelitian yang dilakukan Stanley, ternyata ya bergaul atau mudah bergaul dengan orang lain merupakan faktor ketiga ya yang menentukan atau yang mendukung kita dalam berhasil ya mencapai cita-cita kita atau bersukses dalam kehidupan kita. Nah, cara kita ya berinteraksi dengan orang lain dalam hidup adalah salah satu faktor penting ya untuk mencapai kesuksesan kita. Ya. Bagaimana kita bergaul dengan orang lain? Masing-masing pribadi punya goal achievement yang berbeda ya satu sama lain. Ya orang-orang di sekitar kita ya bisa menjadi penolong bagi kita, bisa menjadi pendukung kita untuk mencapai cita-cita kita. Tapi di sisi yang lain, orang-orang di sekitar kita bisa juga menjadi penghambat kita dalam mencapai kesuksesan dalam hidup kita. Kita ambil contoh, kalau kita hidup di lingkungan yang tidak mendukung kita untuk bekerja dengan giat, ya lingkungan kita santai-santai, ya bekerja apa adanya, ya tidak ingin bekerja keras. Nah ini sangat menghambat kita dalam mencapai kesuksesan kita. Nah ini yang perlu kita perhatikan benar, ya dengan kita perlu memilah-milah, kita perlu memfilter lingkungan kita. Lingkungan yang kurang mendukung kita dalam mencapai tujuan kita atau mencapai kesuksesan dalam hidup kita, maka kita berusaha untuk tidak terlalu terbawa ke pengaruh lingkungan yang negatif itu. Nah, kita sebisa mungkin berusaha membangun komunitas yang positif, lingkungan yang saling mensupport untuk keberhasilan. Nah, ini perlu benar-benar menjadi perhatian kita ya dalam rangka kita mencapai atau dalam rangka kita bekerja keras untuk mencapai tujuan hidup kita. Nah, faktor berikut yang menjadi faktor penentu dalam keberhasilan seseorang adalah dukungan pendamping. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ya ternyata faktor keempat itu adalah faktor ya dukungan pendamping. Ya, having a supportive spouse. Ya, pendamping bisa ya pendamping hidup kita, bisa keluarga kita, bisa saudara kita. Nah, pendamping ini orang-orang di lingkaran terdekat kita menjadi orang-orang yang sangat menentukan keberhasilan kita. Motivasi kita akan terbangun dengan baik ya kalau kita memiliki pendamping yang mensupport kita, yang mendampingi kita, yang mendorong kita, yang membantu kita untuk mewujudkan impian-impian hidup kita. Nah, selain daripada itu, ya perlu diperhatikan juga bahwa dukungan dari kerjasama ya antara pasangan ya apakah itu suami dan istri itu ternyata menurut Stanley adalah faktor yang sangat dibutuhkan ya dalam upaya untuk mencapai keberhasilan dalam hidup kita, untuk mencapai impian-impian dalam hidup kita, dalam upaya kita untuk mencapai keberhasilan dalam hidup kita. Nah, ini poin keempat ya, dukungan pendamping. Jadi saya ulangi lagi tadi, poin pertama adalah kejujuran, poin kedua adalah disiplin, poin ketiga apa tadi ya, poin ketiga mudah bergaul ya, mudah bergaul, getting along with people ya, mudah bergaul dengan siapa saja, tapi ingat dalam pergaulan kita tetap memfilter ya pergaulan yang tidak mendukung kita atau yang kurang mendukung kita untuk berhasil ya sebaiknya kita hindari dan kita lebih fokus pada pergaulan yang mensupport kita dalam mencapai impian-impian hidup kita. Nah, poin keempat yang baru saja saya jelaskan adalah dukungan pendamping. Lalu apa faktor kelima yang menjadi faktor dominan keberhasilan dari seseorang? Ya. Nah,
Ini faktor kelima adalah kerja keras. Ya. Kerja keras, ya. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, apapun yang Anda inginkan tanpa kerja keras, tanpa upaya keras dari Anda, tanpa upaya kuat dari Anda, maka tidak akan terjadi apa-apa. Maka working harder than most people menjadi faktor kelima, ya. Bekerja lebih giat, bekerja lebih keras daripada orang-orang lain. Kalau orang-orang bersantai, Anda jangan ikutin orang-orang yang santai. Orang yang bermalas-malasan, kita tidak terpengaruh dengan orang yang malas-malasan dalam hidup mereka. Biarkan mereka menikmati kemalasan mereka, biarkan mereka menikmati kesantaian mereka. Tapi kita kalau ingin sukses dalam hidup kita, maka kita harus membangun semangat kerja keras dalam diri kita. Kerja keras bukan karena tuntutan, tapi karena kita ingin, ya, karena kita mau, karena kita punya tujuan yang ingin kita capai dalam hidup kita. Untuk itu, ya, sangat-sangat dibutuhkan kerja keras dari kita untuk mencapai apapun yang Anda inginkan dalam hidup Anda. Tanpa bekerja, tidak akan jadi apa-apa. Iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Itu kata kitab suci, ya. Bagi Bapak Ibu yang sering membaca kitab suci, ya, di kitab suci pun disampaikan bahwa iman tanpa perbuatan adalah kosong. Niatan, keinginan, cita-cita, impian tidak akan pernah terjadi atau tidak akan pernah diraih tanpa adanya kerja nyata, tanpa adanya kerja keras dari kita. Nah, itu 5 poin pertama, ya, yang perlu kita perhatikan bersama agar kita bisa sukses dalam meniti karir kita, dalam menjalani bisnis kita, dalam, ya, mengolah usaha kita ke depannya untuk hidup kita dan kesejahteraan keluarga kita dan seluruh masyarakat. Nah, kita akan masuk ke poin yang ke-6. Ya, poin yang ke-6 apa? Ya, poin ke-6. Poin ke-6 adalah kecintaan pada yang dikerjakan. Poin ke-6, ya. Kecintaan pada yang dikerjakan. Cinta dengan pekerjaan Anda, cinta dengan profesi Anda, cinta dengan apa yang telah Anda pilih. Loving my career, loving my business. Ya. Mencintai karir kita, mencintai bisnis kita. Apapun yang Anda lakukan ketika tidak didasari oleh cinta, tidak didasari oleh kesukaan Anda pada hal itu, pada pekerjaan itu, pada objek itu, maka Anda akan setengah-setengah dalam menjalaninya. Maka cintailah pekerjaan Anda, cintailah profesi Anda, cintailah bisnis Anda, maka Anda akan sukses dalam hidup Anda. Ya, siapapun Anda, apapun jabatan Anda, apapun jenis pekerjaan Anda, kerjakan dengan sungguh-sungguh, kerjakan dengan giat, kerjakan dengan penuh tanggung jawab, maka Anda akan mendapatkan hasil dari apa yang Anda lakukan. Ya, poin ke-6, ya, kecintaan pada pekerjaan atau mencintai pekerjaan yang atau profesi atau bisnis yang kita sudah tetapkan untuk kita lakukan. Ya, oke, kita akan masuk pada poin ke-7. Apa poin ke-7-nya? Ya, menurut Stanley, ya, dari hasil penelitiannya mengatakan bahwa poin ke-7 adalah kepemimpinan. Ya, kepemimpinan, leadership. Ya, having strong leadership qualities. Ya, memiliki kualitas kepemimpinan yang kuat. Nah, ketika Anda dimanapun Anda, bidang apapun pekerjaan Anda, bidang usaha apapun yang Anda lakukan, sangat-sangat dibutuhkan kepemimpinan yang kuat. Kepemimpinan tidak hanya kuat, tapi berkualitas. Ya, kepemimpinan tidak hanya, ya, dengan kasar, keras, ya, tapi kepemimpinan yang mampu mengayomi, kepemimpinan yang mampu membangun teamwork yang baik, kepemimpinan yang mampu menjadi teladan bagi, ya, orang-orang yang dipimpin.
Nah, inilah yang sangat dibutuhkan. Saat ini kita lihat ya teman-teman, saudara-saudari sekalian, adik-adik yang saya cintai, kita ya dalam kehidupan kita banyak sekali pemimpin yang kita temukan di dalam kehidupan kita. Ya, banyak pemimpin. Tapi tidak semua pemimpin adalah pemimpin yang berkualitas. Ya, banyak pemimpin, tapi tidak semua pemimpin adalah yang ada adalah pemimpin yang baik, pemimpin yang mampu membawa perubahan bagi masyarakat, bagi orang-orang yang dipimpinnya. Nah, kita ambil contoh ya Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo. Ya, kita lihat ya, kita bisa melihat hasil kerja nyata beliau sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang pemimpin bangsa kita, sebagai seorang presiden. Ya, beliau membuktikan ya betapa besar cintanya pada rakyatnya, betapa besar pengorbanan pada rakyatnya, sebetapa tulusnya perjuangan dia untuk kesejahteraan rakyatnya. Maka kita ya sebagai warga negara yang baik wajib kita mengacungi jempol, kita menghargai, kita menghormati, kita mengapresiasi kerja keras beliau. Ya, kita bisa melihat pembangunan merata di seluruh tanah air kita. Ya, dari ya Papua, ya di Papua, di Nusa Tenggara. Ya, di mana-mana, di daerah-daerah yang dulunya kurang mendapat perhatian ya dalam pembangunan, saat ini kita bisa melihat pembangunan infrastruktur yang luar biasa. Ya, ini contoh pemimpin yang patut kita teladani, contoh kepemimpinan yang patut kita pelajari dan kita bisa terapkan dalam kehidupan kita. Ya, apakah ya tidak harus menjadi seorang presiden. Menjadi seorang pemimpin itu bisa dimulai dari lingkup keluarga. Kita menjadi pemimpin di dalam keluarga kita. Kita menjadi pemimpin di dalam lingkungan kita. Kita bisa menjadi pemimpin di dalam ruang lingkup pekerjaan kita. Kita bisa menjadi pemimpin di dalam lingkungan masyarakat kita. Ya, pemimpin tidak harus ya urusannya dengan negara. Maka disitulah ya dibutuhkan kualitas seorang pemimpin. Ya, pemimpin atau kepemimpinan yang baik akan mendorong kita, akan membantu kita, akan mensupport kita untuk mewujudkan cita-cita mulia kita, untuk mewujudkan kesuksesan dalam hidup kita. Nah, itu ya 7 poin pertama ya yang sudah kita bahas ya. Nah, pada poin ke-8 ya kita akan bahas tentang faktor ke-8. Ya, kepribadian kompetitif. Ya, kepribadian yang mampu berkompetisi. Having a very competitive spirit or personality. Ya, having a very competitive spirit or personality. Ya, memiliki semangat atau jiwa kompetisi yang sangat baik, memiliki personalitas, memiliki kepribadian yang sangat kompetitif, yang selalu ingin berkompetisi. Tapi ingat ya, kompetisi yang dimaksudkan di sini adalah kompetisi yang baik, kompetisi yang positif, bukan kompetisi untuk hal-hal yang negatif. Ya, misalnya ya bagi ibu-ibu nih ya, tetangganya ya baru beli sepeda motor baru, suaminya pulang dari kantor minta suaminya beliin juga sepeda motor baru. Tetangga sebelahnya beli mobil baru, dia juga ingin beli mobil baru. Nah, saya pikir bukan itu ya berkompetisi yang diharapkan, tapi kita berkompetisi untuk menjadi lebih baik dari yang lain, bukan saling menjatuhkan. Ingat ya, berkompetisi secara sehat, berkompetisi secara positif. Kita mencari sesuatu yang orang lain belum melakukan. Kita melakukan sesuatu yang lebih baik dari orang lain. Kalau orang lain bisa bekerjanya rata-rata 5 jam sehari, nah kita bekerjanya lebih dari 5 jam dalam sehari. Nah, itu namanya kompetisi yang positif.
Ya, kalau orang lain misalnya pingin ya hidupnya enak, ya dia bekerjanya lebih banyak, ya. Nah, demikian pun kita, ya kalau kita ingin mencapai tujuan kita melakukan effort yang lebih lagi untuk mencapai tujuan hidup kita. Nah, itu yang diharapkan, ya. Jadi kita sangat-sangat diharapkan ya memiliki jiwa pembelajar. Jiwa pembelajar adalah jiwa yang tidak berhenti belajar untuk hari ini. Sudah tahu, ya sudah cukup. Nah, ini seringkali perasaan yang seringkali muncul dalam diri kita. Saya sudah bisa, cukup, ya cukup sampai di sini saja. Nah, untuk bisa berkompetisi dibutuhkan terobosan, dibutuhkan inovasi, dibutuhkan kreativitas, dibutuhkan hal-hal pembeda. Ya, apa yang kita lakukan hari ini harus lebih baik daripada hari esok. Yang kita lakukan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Yang akan kita lakukan besok itu kita harus targetkan bahwa itu lebih baik. Kalau capaian kita, kalau kita seorang sales, hari ini kita bisa menjual 100 unit barang. Nah, besok kita harus punya target lebih dari itu. Misalnya 110, 120, 150. Syukur-syukur lebih dari itu. Nah, itu namanya berkompetisi. Ya, kita mengoptimalkan apa yang kita miliki untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dari itu. Nah, itu namanya memiliki kepribadian kompetitif. Berkompetisi untuk sesuatu yang lebih baik. Bukan saling menjatuhkan. Bukan saling ngiri. Bukan saling menjelekkan, bukan black campaign orang lain, tapi kita mencoba untuk mencari angle yang lain, mencari terobosan lain yang orang lain belum lakukan. Nah, itu namanya kompetisi secara sehat. Oke, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kita akan masuk ke poin ke-9. Poin apa yang disampaikan Stanley dalam penelitiannya? Nah, ternyata Stanley dalam hasil penelitiannya, ya dari 10 faktor dominan keberhasilan seseorang, ternyata yang ditemukan adalah faktor hidup teratur. Hidup teratur, seperti apa sih hidup teratur itu? Ya, being very well organized. Ya. Hidup teratur bukan berarti hidup dengan rutinitas yang membosankan. Ingat ya, hidup teratur bukan kita hidup dengan rutinitas kita yang membosankan. Ya, hidup teratur, misalnya hidup teratur, saya setiap bangun pagi, terus habis itu nonton TV, habis nonton TV terus sarapan, habis sarapan terus nonton TV lagi, terus habis nonton TV bikin masakan ya untuk satu rumah, terus jam 12 makan siang. Bukan itu yang dimaksudkan. Ya. Jadi beberapa rutinitas seperti bangun lebih awal. Kalau orang lain rata-ratanya bangunnya jam 6, kita bangunnya lebih awal. Ya. Kita bangun lebih awal agar dengan tujuan memberikan waktu lebih untuk Anda menyiapkan diri ya menjalani hari-hari Anda. Ya, dengan bangun lebih awal, Anda bisa mengatur kegiatan-kegiatan yang akan Anda lakukan. Anda bisa menyusun program-program yang Anda akan lakukan mungkin hari ini atau mungkin besoknya. Nah, kita menata. Kita punya kebiasaan yang baik. Ya, setiap hari kita harus punya sesuatu yang nilai tambah. Ya, ada sesuatu yang nilai tambah dalam hidup kita. Nah, dengan melakukan itu, ya kita membuat jurnal atau membuat daftar pekerjaan kita dalam sehari dan target yang ingin kita capai dalam pekerjaan kita, dalam pekerjaan kita hari itu, dalam bisnis kita, dalam organisasi kita, maka akan membantu kita untuk fokus, ya, membantu kita untuk fokus pada tiap langkah untuk mencapai kesuksesan. Itu
ya hidup teratur, ya. Jadi hidup teratur tidak sekedar kemarin saya kerjakan ini, besok ya kerjakan itu lagi, bukan seperti itu maksudnya. Tapi kita berusaha dari hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, ya. Besoknya harus lebih baik lagi dari hari ini. Bagaimana untuk bisa lebih baik? Nah, kita melakukan evaluasi atas apa yang kita lakukan. Ya, hari ini, ya di malam hari kita lihat apa yang kurang kita lakukan hari ini. Nah, kita tata lagi untuk besok kita rancang menjadi lebih baik. Ya, oke, kita akan masuk ke faktor berikutnya, ya, atau faktor ke-10, ya, kemampuan menjual ide. Ya, ide itu dalam dunia sekarang itu sangat mahal. Ya, ide itu bukan sesuatu yang murah. Ya, having an ability to sell my ideas or products. Ya, memiliki kemampuan untuk menjual ide-ide atau produk-produk Anda. Anda punya ide, tapi kalau ide-ide tidak bisa Anda komunikasikan dengan benar, tidak bisa Anda komunikasikan secara tepat, maka ide itu akan sia-sia. Anda punya produk, ya, tapi Anda tidak bisa menjualnya secara efektif. Anda tidak bisa menjualnya secara tepat sasaran, maka akan juga sia-sia, tidak akan membantu Anda dalam meraih cita-cita Anda. Ya, kesuksesan tak lepas dari ide dan inovasi. Ya, jadi keberhasilan kita, ya, sangat ditentukan bagaimana ide-ide kreatif kita, bagaimana inovasi kita. Ya, setidaknya kita ingat, ya, salah satu tokoh muda kita yang saat ini duduk di kabinet pemerintahan kita, ya, Bapak Nadiem Makarim, ya, sebagai salah satu pendiri Gojek. Ya, kalau kita melihat perjalanan Gojek luar biasa. Gojek pada awalnya itu dipandang sebelah mata, dianggap something impossible, sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang sulit dilakukan. Tapi apa yang terjadi saat ini? Gojek ternyata berkembang menjadi salah satu unicorn, ya, salah satu unicorn yang terbaik, ya, salah satu unicorn yang mampu, ya, memberikan lapangan pekerjaan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Ya, Gojek sekarang tidak lagi ada hanya di kota-kota besar, di berbagai belahan tanah air kita sudah ada Gojek. Nah, ini sebuah ide, ya. Padahal kita tahu kalau kita lihat secara gampang, ojek itu ada, ya, dari dulu sampai sekarang ojek sudah ada. Tapi kenapa begitu saja? Ya, kenapa orang tidak berminat jadi Gojek? Tidak berminat menjadi tukang ojek. Nah, sekarang, ya, kalau kita lihat di pasaran, orang yang mau jadi Gojek di awal-awalnya itu siapapun itu pikir, ya, tidak mengenal dia itu orang sekolah bawahan, ya, atau sarjana, ya, semua tidak malu menjadi bekerja di Gojek, menjadi driver Gojek, ya, karena ada, ya, sesuatu. Ini pentingnya ide, ini pentingnya inovasi, ya, inovasi. Bagaimana saat ini, ya, ketika Anda mau pergi kemana-mana, tidak perlu Anda keluar untuk mencari ojek pangkalan untuk mendapatkan ojek. Anda tinggal duduk manis di rumah, ya, Anda tinggal, ya, mencet, ya, Android Anda, berapa, ya, menit kemudian ojek sudah datang menghampiri Anda. Ini, ya, sebuah temuan yang luar biasa. Nah, ide-ide seperti ini, ya, yang perlu kita kembangkan. Untuk menjadi sukses dibutuhkan adanya ide-ide kreatif untuk bisa berhasil dalam hidup kita. Nah, itu 10 faktor yang sangat berpengaruh dalam kehidupan kita atau sangat menentukan keberhasilan kita dalam hidup kita. Nah, kita coba lihat kembali, ya, apa saja tadi 10 faktor. Nah, di slide terakhir
Saya akan menampilkan 30 faktor penentu kesuksesan menurut penelitian Thomas J. Stanley PhD. Ya, oke. Saya akan tampilkan sebagai bahan pengetahuan Anda. Karena tadi saya sampaikan bahwa faktor IQ itu bukan ada di faktor pertama, ya, tapi faktor IQ itu adanya di urutan ke-21. Nah, kita lihat nanti, kita buktikan apakah di daftar ini adanya di nomor 21 atau bukan, ya, atau sekolah top, sekolah favorit adanya di faktor keberapa. Nanti kita akan buktikan, ya. Dan juga untuk terkait dengan ranking, ya, ranking apakah dia adanya di faktor keberapa. Nah, ini hasil penelitian yang sangat saintifik, ya, yang diteliti tadi saya sudah sampaikan bahwa yang diteliti itu dari 1.001 responden, 733 orang responden itu adalah para milioner di Amerika Serikat. Nah, bisa dibayangkan, ya, berarti kesaksian mereka, ya, adalah berdasarkan fakta, berdasarkan pengalaman yang mereka lakukan, ya. Oke, kita ulangin lagi tadi, ya, 10 faktor yang menjadi penentu. Yang pertama itu kejujuran, memiliki sikap jujur pada semua orang. Kedua itu disiplin. Ketiga itu pintar bergaul atau mudah bergaul. Ya, keempat itu mempunyai pasangan hidup yang mendukung. Ya, pasangan hidup yang mendukung untuk keberhasilan kita. Yang kelima, ya, bekerja lebih keras daripada orang lain. Ya, keenam, mencintai karir kita, mencintai pekerjaan kita. Ya, yang ketujuh, ya, memiliki kualitas kepemimpinan yang baik dan kuat. Ya, kedelapan, memiliki semangat, ya, ya. Oke, yang ke-9 itu mampu untuk mengatur hidup dengan sangat baik, keteraturan hidup, ya. Terus yang ke-10, memiliki kemampuan untuk menjual ide atau produk yang kita hasilkan. Ya, kalau kita punya produk tapi kita tidak bisa menjualnya juga sia-sia. Kita punya ide yang brilian, tapi ide itu tidak bisa dikomunikasikan, tidak bisa dieksekusi, juga menjadi tidak produktif, ya. Oke, faktor ke-11 adalah melakukan investasi dengan bijaksana, ya. Yang ke-12 adalah melihat peluang yang tidak dilihat oleh orang lain. Nah, ini faktor ke-12. Ya, jadi kita melihat peluang-peluang yang orang lain belum lihat. Ya. Terus yang ke-13, ya, menjadi bos atas diri sendiri. Ya, maksudnya menjadi bos atas diri sendiri, ya, kita punya usaha sendiri, kita punya bisnis sendiri, ya, sehingga tidak diperintah oleh orang lain. Kita menentukan target kita menentukan tingkat keberhasilan kita menentukan langkah kita menentukan tujuan dan target kita dalam berusaha. Nah, itu yang dimaksud dengan menjadi bos atas diri sendiri. Yang ke-14, berani mengambil risiko keuangan bila memberikan hasil yang baik. Berani mengambil risiko. Seorang pemimpin itu harus berani mengambil risiko. Ya. Jadi apapun risiko itu harus, ya, dihadapi, bukan dihindari. Risiko harus dihadapi, bukan dihindari. Ya. Oke, faktor ke-15, memiliki mentor yang baik. Ya. Jadi Anda juga harus memiliki mentor yang baik. Ya, guru yang baik, guru yang bisa mengarahkan Anda. Ya. Yang ke-16, memiliki hasrat untuk menjadi figur yang dihormati. Ya, faktor 16, ya, memiliki hasrat untuk menjadi figur yang dihormati, ya, tapi bukan juga jaim, ya, bukan juga gila hormat, ya. Dihormati bukan karena jabatannya, bukan karena kedudukannya, bukan karena hartanya, tapi karena Anda dihormati karena Anda punya kepribadian yang baik, Anda karena pantas untuk dihormati, pantas untuk dihargai, ya. Ke-17, membangun usaha sendiri, ya, faktor penentu. Jadi menurut Stanley dari hasil penelitiannya bahwa membangun usaha sendiri, berwira swasta, ya, menjadi salah satu faktor penentu berhasil tidaknya kita.
Yang ke-18, menemukan peluang yang menguntungkan. Ya, ingat bahwa ketika kita menjalankan sebuah usaha, ya sekali melakukan langsung berhasil, tidak. Ya, dari kesaksian banyak pengusaha sukses, ya mereka membangun bisnis mereka, ya mungkin berkali-kali, bahkan puluhan kali, bahkan mungkin ratusan kali. Ya, membangun bisnis A, gagal. Dia bangkit lagi, mencoba lagi dengan bisnis B, gagal lagi, mencoba lagi dengan bisnis C, gagal lagi. Dari seluruh rangkaian itu, nanti pada tahap tertentu Anda akan mendapatkan keberhasilan. Ya, jadi berusaha untuk membangun peluang yang menguntungkan. Yang ke-19, memiliki energi yang besar. Ya, energi yang besar, semangat yang besar. Ya, Anda harus mau ya untuk berjuang. Anda harus mau untuk bekerja keras. Anda harus banting tulang untuk meraih keberhasilan itu. Yang ke-20, fisik yang sehat. Orang ya kalau mau bekerja, apapun jenis pekerjaan, kalau dia tidak sehat pasti tidak akan bisa. Maka sangat-sangat dibutuhkan fisik yang sehat untuk bisa sukses. Nah, ke-21, nah ini baru dia memiliki IQ yang tinggi. Jadi yang saya sampaikan di awal bahwa faktor IQ ternyata bukan faktor dominan pertama atau bukan 10 besar faktor dominan. Ternyata IQ hanya menduduki peringkat ke-21, memiliki IQ yang tinggi. Ingat ya bahwa walaupun ini tidak masuk di urutan 10 besar, tapi bukan berarti bahwa kita tidak perlu IQ, kita tidak perlu sekolah, kita tidak perlu belajar. Tidak, itu pemahaman yang salah. Kita tetap perlu untuk sekolah. Sekolah itu tetap sangat-sangat penting bagi Anda untuk mendukung semua faktor tadi. Tanpa Anda sekolah, Anda akan dibohongi orang lain. Anda akan dikalahkan oleh orang lain. Ya, jadi memiliki IQ yang tinggi. Yang ke-22, mengambil spesialisasi. Nah, ingat, ketika Anda menjalankan sebuah usaha, ya kalau Anda ingin sukses, ya Anda ambil spesialisasi. Anda mengkhususkan apa? Bidang usaha apa yang Anda lakukan? Ya, jangan semua usaha dijalankan. 10 usaha dijalankan bersama-sama, maka Anda pasti akan gagal. Ya, karena Anda nggak fokus. Anda, ya pikiran Anda akan terbagi kemana-mana. Kecuali, ini catatan ya, bahwa kecuali setelah Anda sukses dalam satu bisnis, Anda bisa merambah ke bisnis yang lain. Setelah sukses, Anda merambah ke bisnis lain lagi, merambah lagi, akhirnya menggurita ya jenis-jenis bisnis yang Anda miliki. Ya, oke. Yang ke-23, masuk sekolah yang top, masuk sekolah favorit. Tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa masuk sekolah favorit dia bukan yang merupakan faktor penentu utama di urutan-urutan awal. Ya, jadi tapi bukan berarti bahwa kalau sekolah di sekolah unggulan ya Anda tidak menjamin hidup Anda, bukan begitu juga. Ya, tapi dari hasil penelitian ini bahwa bagi kalian, bagi masyarakat Indonesia khususnya, bagi setiap anak muda, generasi muda yang ada di Indonesia, kalau orang tua Anda hanya mampu menyekolahkan Anda di sekolah yang kurang favorit atau di sekolah yang biasa saja, jangan berkecil hati. Belajar ilmu itu di mana saja itu sama. Apalagi saat ini Anda belajar mencari pengetahuan, mencari ilmu itu bisa di mana saja. Ya, ilmu ada di internet. Kalian bisa belajar dari Google. Apapun Anda bisa belajar dari sana. Ya, di sekolah favorit, kalau Anda bisa sekolah di sana itu lebih bagus lagi. Ya, karena ada faktor-faktor plusnya di sana. Ya,
Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa bukan berarti bahwa Anda tidak perlu masuk sekolah favorit. Kalau Anda mampu, masuklah di sana. Ya, karena memang ada faktor-faktor lain di sekolah-sekolah favorit itu yang mungkin tidak Anda dapatkan di sekolah-sekolah biasa atau di sekolah-sekolah yang kurang favorit. Ya, oke, faktor yang berikut 24, mengabaikan kritik orang yang tidak ada gunanya. Sekali lagi ya, mengabaikan kritik orang yang tidak ada gunanya. Penting bagi kita, penting bagi Anda, penting bagi saya untuk benar-benar mencermati hal ini dan menerapkan hal ini. Karena ingat bahwa ada pengkritik yang baik, ada juga pengkritik yang memang ingin menjegal kita atau ingin membuat kita gagal dalam melakukan apa-apa. Jadi kritikan itu baik, bukan kritikan tidak baik. Kritikan itu boleh dan sangat-sangat diperlukan adanya kritik dari orang lain. Tapi kalau kritik yang tidak membangun Anda, abaikan. Bukan Anda tidak dengarkan, tapi Anda abaikan. Ya, kritik yang tidak membangun Anda, hal itu tetap baik ya untuk tetap didengarkan. Tapi jadikan itu sebagai pengalaman Anda, sebagai koridor Anda untuk tidak melakukan seperti apa yang mereka kritikkan. Ya, karena memang dalam kehidupan tidak ada satupun hal yang dilakukan yang tanpa kritik. Ya, oke, yang ke-25, hidup hemat. Ingat, hidup hemat bukan berarti hidup pas-pasan, ya, bukan hidup serba kekurangan. Hidup hemat berarti Anda menggunakan apa yang Anda miliki, menggunakan harta Anda, menggunakan kekayaan Anda sesuai dengan kebutuhan Anda, sesuai dengan peruntukannya, menggunakannya secara bijaksana. Ya, jadi hidup hemat bukan berarti harus miskin, ya, atau bisa juga tidak juga bahwa karena kita tidak punya apa-apa, bukan begitu maksudnya ya. Jadi hidup hemat ya dengan harapan bahwa hal yang mungkin tidak perlu harus dikeluarkan biayanya ya dikurangin. Hal yang mungkin perlu ditekan biayanya ditekan ya, untuk keberhasilan Anda. Yang ke-26, memiliki iman. Ya, memiliki iman. Nah, ini ya memang cukup mengejutkan ya. Ternyata dalam dari hasil penelitian Stanley ya yang bicara tentang iman itu ternyata ada di urutan ke-26 ya, urutan ke-26, memiliki iman, kepercayaan, keyakinan ya, memiliki iman ya. Padahal ya kalau kita sebagai orang beragama ya pasti mengatakan bahwa iman itu nomor satu ya, iman itu yang paling dominan dalam hidup kita ya. Kita ya mengimani sesuatu ya, tapi dari ini hasil penelitian Stanley, bukan kata saya ya, ini hasil penelitian Stanley ya dari para miliarder yang ada di Amerika Serikat ya. Ke-27, beruntung, faktor luck ya. Jadi banyak orang ya juga yang salah kaprah ya, ketika misalnya hidupnya kurang baik ya atau tidak seperti dengan orang lain, terus dia bilang, wah hidup saya kok tidak beruntung, hidup dia kok lebih beruntung, atau hidup saya kok ya Tuhan kok kasih saya hidup yang seperti ini ya. Kita harus mensyukuri apa yang kita miliki, apa yang Tuhan berikan pada kita syukuri, dan kita melakukan terobosan-terobosan, melakukan upaya untuk bisa lebih baik dari itu. Tuhan memberi kita talenta, ada yang diberikan 5 talenta, ada yang diberikan 4 talenta, 3 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Kembangkan talenta itu, jadikan talenta itu berkembang biak, menghasilkan ya hal yang lebih. Nah, maka faktor luck tadi ya ternyata ada juga ya, dari hasil penelitian itu ada faktor luck ya. Memang tidak bisa kita hindari bahwa banyak orang juga berpikir bahwa kadang ada luckiness ya, lucky ya, faktor luck
seseorang, antara satu orang dan orang lain itu berbeda-beda. Yang ke-28, investasi di perusahaan publik. Nah, ini kalau kita sudah punya modal, kita bisa investasi di perusahaan publik. Nah, faktor ke-29, memiliki penasihat investasi yang baik. Ya, khususnya bagi para pengusaha muda, bagi Bapak Ibu yang punya usaha, ya carilah ilmu, carilah bimbingan, carilah pendampingan dari orang-orang yang sudah berhasil, ya, yang dengan tulus membantu Anda, bukan menjerumuskan Anda. Memiliki penasihat investasi yang baik. Ingat bahwa kadang antara teman dengan teman, ya, teman baik itu bisa jadi musuh kita. Ya, teman itu tidak selalu berniat baik dengan kita. Kadang ada musuh dalam selimut. Jadi carilah penasihat investasi yang baik. Dan yang terakhir ada lulus dengan nilai terbaik. Apakah itu NEM, apakah itu ranking, apakah itu IP, ya IP-nya cum laude, summa cum laude, dan lain-lain. Ya, faktor ini menempati urutan ke-30 dari 100 faktor yang diteliti oleh Thomas J. Stanley di Amerika Serikat. Ya. Nah, kalau diteliti di negara kita di Indonesia mungkin ya paling beda-beda tipis, ya, karena ini faktor-faktor yang memang sangat berpengaruh atas keberhasilan orang lain. Kalau kita baca ya success story dari para orang sukses dalam kehidupan kita, di dalam masyarakat kita, ternyata mereka menjalani faktor-faktor ini. Faktor-faktor itu yang ditemukan oleh Stanley itu tidak jauh berbeda yang ada di negara kita. Demikian pemaparan saya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk bisa sukses dalam hidupnya. Ya, semoga penjelasan saya, semoga pemaparan saya bisa bermanfaat bagi Anda, ya, agar kedepannya Anda bisa menentukan langkah dengan lebih pasti. Tapi catatan saya, ya, bagi para generasi muda, bagi para orang tua, saya tidak menggarisbawahi bahwa IQ, sekolah favorit, atau nilai terbaik, atau ranking itu tidak perlu. Semua tetap perlu. Semua tetap atau sangat dibutuhkan, ya, dalam proses dia menyiapkan generasi muda, menyiapkan anak-anak kita, menyiapkan mereka untuk menuju masa depan mereka. Semuanya tetap penting, tapi ini dari skala prioritas. Untuk itu, ya, saya ingatkan kembali 10 faktor tadi yang benar-benar perlu kita perhatikan, ya, kejujuran, disiplin, pintar bergaul, ya, dan seterusnya. Itu benar-benar kita coba kembangkan, kita perhatikan. Bagi Bapak Ibu pengajar di sekolah, pengajar di perguruan tinggi, ya, atau para pendidik dimanapun Anda berkarya, di tingkat pendidikan manapun Anda berkarya, benar-benar perhatikan pendidikan karakter bagi anak-anak kita, karena pendidikan karakter sangat menentukan keberhasilan anak-anak di masa yang akan datang. Demikian pemaparan saya, dan jangan lupa subscribe, ya, channel saya. Ya, silakan Anda bagikan, ya, informasi ini, bagikan video ini kepada saudara